Terus koalisi seni di Tokopedia. Nah, teman-teman boleh di-capture nih. Boleh di-capture usaha teman-teman di sini. Nah, dropship baju, masih reseller hijab. Enggak lah, reseller hijab juga keren. Enggak masih, Kak. Affiliate Taki-chan. Bener. Terus, gimana nih, Kak Evan? Abis baca Kali teman-teman ya, yang di sini, ada masukan. Ya, bisnis buket. Iya, Kak Evan? Jafra Skincare, Kak Dina. Tadi Kak Cimut, apa nih Kak Cimut? Bisnis snack buket, Blazy Craft. Jual saffron face mist sama hijab Kanaila. Kita tunggu Kak Evan balik ya. Kayaknya kayak Kak Evan keluar ya. Kak Evan keluar ya Kak Desi sebentar ya. Aku jadiin co-host lagi. Tadi Kak Evannya keluar. Terus usaha rajut tapi suka dibilang mahal. Cara ngadepin gitu gimana ya, Neng Tita? Nah, nanti ada gimana caranya ngadepin kompetitor yang barangnya mirip-mirip. Bahkan bisa eh, nyaingin kita gitu. Kita harus gimana nih gitu. Baru mulai usaha. Kak Stefani usaha apa nih? Baru mulai usaha apa? Kak Uci syariah modern. Kak Abian udah mulai usaha jadi affiliate beberapa produk tapi kadang semangat banget jualan tapi kadang malas. Nah, nanti kita tanya Kak Evan biar eh, gimana nih biar semangat terus. Halo Kak Evan udah balik belum nih Kak Evan? Udah mulai usaha. Aku jadi Kak Ami, distributor Bumi Essential Oils Kota Bogor. Nah, halo yang di halo. sekitar Bogor, silakan order nih ke Kak Ami, ya Kak Nenden ya. Iya Kak Halo. Evan, silakan di-share screen Iya lagi, nih. kita lanjut Sorry aja. sorry. Agak nge-lag nih tadi. Aku Ya, pindah oke siap lanjut. ya. Kak Anisha, usaha Essenzo, Sera Essenzo. Udah pada banyak yang punya usaha di sini ya. Keren. Nah, Banyak banget gimana nih. nih Kak Evan? Ngelihat teman-teman yang udah mulai usaha, tapi tadi kalau boleh aku rangkum, ada yang eh, usahanya jalan terus, ada yang dari Hmm. Bumi Essential Oil dari IHB, ada juga yang dari Taki-chan Saffron, ada yang dari Jafra, ada yang Hmm. distributor atau reseller hijab juga. Terus ada Hmm. yang tadi cerita, eh, kadang semangat, kadang enggak, ngadepinnya Wah, gimana. Sama itu ini, dia. kalau jualan dibilang mahal sama orang, gimana Wah. ngadepinnya? Nah, nanti itu Ada, ada trik-triknya uh, ya kayak kali ya ya. oke. Tuh. Nah, gimana Tuh. nih Kak Evan kalau sekarang baru Kalau mulai kalau usaha? Hmm? Kalau sebenarnya usaha tuh aku pengen tahu deh dari teman-teman semua yang di sini usahanya tuh udah masuk ke digital belum? Ada yang masih di toko aja belum masuk ke digital apa semuanya udah pada ke digital nih? Boleh di kolom chat dong, mau lihat. Aku yakin rata-rata sih udah mulai jualan di internet ya mestinya. Teman-teman di sini ada yang Oke oke oke. belum masuk ke digital nggak? Belum go Oh digital nggak? siap. Ada yang udah bikin Ada yang Canva tuh belum Kak. tuh. Ada yang oh iya belum Karena masuk baru mulai masih digital. sepi. Nah, cocok banget nih ikut kelasnya Kak Evan. Mah Aku pas belum banget. Kak. Jasir udah masuk Instagram, siap. Kak Syafeni belum nih, baru Share mulai WhatsApp sih. doang. Iya Kak, share WhatsApp doang itu udah digital Kak, tenang. Ya, Mm-mm. IG sama Shopee. Wah, mantep Siap, Shopee mah. siap. Ada yang udah Belum punya landing closing-closing Kak page. Iin. Oh Wah, siap, tanya wah. Kak Evan lah caranya. Itu dia. Nah, menarik sih. Kalau aku lihat 80%, 90% udah ke digital semua ya. Either itu udah punya Instagram atau Hampir yang semuanya lain. juga udah pada mulai usaha di sini. Semangat Benar, banget. semangat Kalau banget. TikTok gimana? Wah, ini nih Wah, ini nggak salah, 2022 mah. nggak salah. Masuk ke kelas ini nggak salah, gitu ya. Kak Uni sering promo tapi belum closing. Nah, Nah, itu dia. cocok nih sama Kak Evan. Yuk kita Pas jawab Kak Evan. Pas banget nih teman-teman sekalian, kakak-kakak, abang-abang gitu ya. Semua di sini Kak kan Evan suaranya gedean boleh? halo halo halo, Nah, mantap. kedengeran ya? Nah, Ya. iya jadi kalau misalkan nih usaha kita kan tadi ada juga yang offline, ada yang online. Terus kalian tanya nih, enakan mulai usaha tuh gimana ya? Atau usaha kita di 2022 enakan eh, gimana ya caranya biar dapetin banyak closing, banyak cuan dan lain sebagainya. Nah, kita kita coba bagi dulu nih. Jadi sekarang itu ada usaha offline dan ada usaha online, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau usaha offline tuh biasanya harus punya properti ya kan. Mungkin teman-teman yang masih
offline itu ngerasain tuh harus punya toko, harus punya warung, harus punya gudang untuk stok ya kan. Ada atau kalau yang F&B harus punya gerobak gitu ya, atau toko juga, kios dan lain sebagainya. Nah, itu tuh usaha offline. Biasanya seperti itu. Dan kita-kita yang usaha offline nih biasanya tenaga yang keluar tuh besar banget gitu ya. Butuh kapital yang besar, orang ataupun uang gitu ya. Kapital kan ada dua ya, teman-teman. Kapital uang orang atau kapital uang. Nah, itu besar banget. Orang itu biasanya ya untuk bantu-bantuin kita gitu ya. Karena Capital tuh tenaga modal ya kita Kak Evan ya. modal orang tuh juga harus ada. At least misalkan teman-teman yang usaha F&B misalkan ya, itu harus punya teman yang siapin juga barang-barang sama kita, terus atau misalkan ngelayanin customernya kayak kayak gitu, ataupun misalkan nih teman-teman yang usaha pakaian gitu ya, harus ada yang stok stok pakaiannya harus ada yang ngitungin, terus ada yang kasirin juga, ada juga yang dekor ruangannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan butuh kapital yang besar ya, Iya, teman. biaya fit out toko juga nggak murah. Betul. Padahal belum tentu ada yang beli hari itu. Itu dia, belum sewa ininya, propertinya, ya kan? Terus terus lanjut. Kalau kalau nggak gitu mesti gimana nih Kak Evan? Nah, itu dia. Udah gitu apa? Nunggu pengunjung datang, dibatasi ruang waktu gitu ya. Kalau Hmm. Kalian nih ya mau beli bakso nih, ya kan? Ya. Misalkan aku di Tangerang Selatan, Kalia di Jakarta Selatan gitu ya. Mm-mm. Kalia mau beli bakso. Mm-mm. Beli baksonya di toko aku apa di toko yang dekat rumah, Kak? Bakso doang yang deket rumah dong. Kalau misalnya Iya, aku beli dari Evan, itu mau beli dia. bakso, nggak bisa dipikiin. Iya, itu Kalau dia misalnya kan. aku pakai Gojek, mahalan Gojeknya nggak sih? Iya, baksonya 15.000 Gojek. Wah, Kak Evan kepental lagi nih. Tunggu ya teman-teman. Mau nanya, oh ada yang mulai bertanya nih. Mau nanya kalau bikin usaha itu kapan kita perlu partner ya? Berhubung kerja kantoran juga, jadi agak susah bagi waktu sama usaha sendiri. Sebenarnya ya eh, paling enak tuh kita berpartner duluan. Kalau emang belum ada, gini-gini, bisnis tuh, ini aku kasih, aku jawab-jawab sedikit ya sambil kita nunggu Kak Evan. Bisnis tuh apa sih? Ada produk, misalnya produknya mouse ini deh. Sama ada pembeli, ya kan? Terjadi jual beli. Nah, kalau kita masih sendiri, kita mau capai di mana nih? Kita mau susah diproduksi atau mau susah di dapetin customer? Maksudnya mau ngerjain yang mana? Maksud aku gitu. Nggak bisa kita di dua-duanya nggak bisa membelah diri kan. Kalau emang masih sendiri, kalau menurut aku coba cari produk yang udah dibikinin sama orang. Bisa dari Bashira misalnya, atau dari Bumi Essential Oil, atau dari Jafra, atau dari Takican Saffron, atau dari mana-mana banyak. Nanti belajar marketing, belajar cari customer. Aku Kak Evan udah dijadiin co-host ya. Belajar eh, di dapetin closingan. Nanti kalau udah ahli, mungkin jadi ada yang mau partneran sama kita atau kita sering ikut-ikut acara komunitas macem-macem, terus kita dapet partner, kita bisa collab sama orang lain, bisa bikin produk atau brand sendiri, ya baru kita menjual produk yang kita bisa buat misalnya gitu. Tapi menurut aku ya, kalau emang masih sendiri, belum punya partner atau baru mulai usaha, coba asah skill buat dapetin customer-nya dulu karena itu yang paling susah. Kalau membuat produk mah lebih maksudnya bukan gampang juga, tapi maksudnya lebih bisa cepat dilakuin. Nanti produknya udah ada, kalau nggak ada yang beli ya bisnisnya juga nggak jalan kan teman-teman. Gimana nih Kak Evan udah masuk belum? Oh pakai beda akun, aku jadiin co-host juga ya. Halo Kak Evan, udah balik belum nih Kak Evan? Gitu. Benar kakak, saya Halo, juga halo. ketemu. Sorry ini Zoom-nya agak rada error dikit. Maaf Ya, ya. kita tungguin. Gitu. Kalau sharing dari aku sih gitu. Kita Tadi lanjutin sampai ya. mana kali ya? Tadi sampai Eh, di bisnis. yang Ah, bisnis online offline ya. iya benar. Nah, iya sorry ya teman-teman semuanya. Ya, kita lanjut aja biar mempersingkat waktu gitu ya. Benar. Jadi tadi kan Yuk kita offline lanjut. udah aku sharing ya. Sekarang aku coba mau sharing
untuk bisnis online. Nah, banyak juga teman-teman aku, bahkan Kalia gitu ya, dan juga banyak juga apa yang minta consult sama aku tentang online bisnis itu apa sih, gimana sih caranya, enak nggak sih bisnis online gitu ya. Ternyata bisnis online itu mostly itu kebalikan dari offline. Kalau apa namanya offline harus punya properti fisik, online tuh harus modalnya tuh cuma properti digital gitu ya. Sosmed, toko di marketplace, chat account tuh maksudnya WhatsApp atau Telegram gitu ya. Website, metaverse dan lain-lain. Mungkin teman-teman udah sering dengar metaverse ya, teman-teman semua ya. Gitu. Jadi modalnya itu properti digital, teman-teman. Yang mana beberapa dari properti digital itu gratis. Ya kan? Sosmed gratis ya. Kalian sosmed bayar nggak kalian? Iya, aku di Instagram sih nggak bayar, kecuali aku mau Enggak kan? nge-ads ya. Cuman Iya, pas begitu aku buka Shopee, aku begitu buka Instagram, itu belum ada yang berbayar ngandelin nggak ada tenaga aku. nggak. Kak Evan kelempar lagi nih. Kita lanjut aja. Kita lihat ada tanya jawab apa lagi nih. Tadi sampai beli bakso. Oh iya, benar. Jadi kalau misalnya aku buka toko gerobak bakso di rumah, tapi aku nggak masukin ke GrabFood, nggak masukin ke GoFood, yang beli itu bisa siapa sih? Paling sekomplek aku doang, paling radius 100 meter yang lihat orang yang lewat ngelihat aku. Tapi kalau aku masukin ke GrabFood, GoFood atau ya aku go digital lah intinya, atau bahkan baksonya aku frozenin, bisa dikirim pakai Tiki atau JNE atau aku masukin Shopee atau Tokped, bisa lebih luas lagi kan jangkauannya. Jadi sebenarnya ya produknya apapun, kalau kita go digital, kita eh, bisa menjangkau market yang lebih luas. Gimana nih kita sambil nunggu Kak Evan? Halo, halo. Halo Kak Halo, Evan, sorry nih, laptopku kayaknya masalah. Jadi aku boleh minta tolong kali ya, aku share minta tolong screen ini ini ya. ya, share screen ya. Iya bentar, Mm-mm. aku buka dulu ya. Iya, boleh. Sebentar teman-teman, aku buka file Kak Evan dulu ya. Evan, siap. Aku buka kayak PDF. Aku share screen, aku izin share screen. Nanti Kak Evan kasih tau aja ya kalau aku mesti next-next. Dah, Iya, siap. Nah, iya, mantap. Sip. lanjut. Nah, iya, sorry ya teman-teman Kelihatan semua nggak tadi agak teman-teman? Aman nggak? agak ini aman-aman kok kali ya, aman. Aman-aman. Iya, jadi kurang lebihnya usaha online dan offline itu bedanya cukup cukup drastis ya. Jadi dari tadinya modalnya harus besar gitu ya, punya properti, punya orang yang banyak gitu ya buat bantuin kita nungguin pengunjung datang. Sekarang tuh di online tuh semuanya tuh udah di stop tuh sama online ya, gitu ya. Jadi kayak modal properti tuh udah udah nggak usah mahal-mahal lagi. Sekarang bikin Instagram aja itu gratis, bikin toko di marketplace gratis gitu kan, bikin WA gratis gitu kan, mungkin bikin website sama app sama metaverse mungkin yang bayar ya. Halo, halo, kedengeran nggak suaraku? Halo, kedengeran kok. Lanjut Kedengeran kenapa? ya, Ada oke apa? oke oke, enggak, ada yang chat katanya nggak ada suaranya, aku Oh kira gitu. ini Lancar kali kok. lancar ya, Coba, aman ya. coba Iya, Kak jadi Putu. Kak Putu gimana? Kak Putu udah aman belum suaranya Kak Evan sama suara apa aku? tuh, kedengeran nggak suara kita nih? Kak Putu Yumba. Halo Kak Putu. Udah oke ya? Udah aman ya. Oke, Nah, lanjut. aku lanjut ya. Jadi kayak sekarang tuh usaha online tuh tenaga yang keluar juga sedikit banget teman-teman. Mungkin Kalia kan di Basira juga kan sekarang mostly online ya Kalia ya. Iya, aku hampir nggak Iya ada kan. offline-nya. Banget nggak ada Nah, sih, bukan hampir nggak ada. Karena aku iya nggak kan. mau, iya nggak mau modal buka toko, Iya, hias-hias toko sama, ya aku bingung siapa yang mau jaga tokonya gitu. itu Lanjut. dia. Udah gitu kalau misalkan tenaganya butuh banyak apa kecil kali ya kalau misalkan di online. Di online sih sebenarnya aku awalnya masih kerjain semuanya sendiri. Mm-mm. Kayak misalnya butuhnya apa sih kalau masukin online tuh foto produk yang bagus, terus Mm-mm. ya sama aku balas-balasin chat kan. Nah awalnya ya aku sendiri sama Mm-mm. partnerku, lama-lama
ngembangin Mm-mm. tim, oh ada yang bantuin packing, oh ada yang bantuin pesen Mm-mm. kain, ada yang bantuin jahit gitu-gitu kan dia Oke. maksudnya jadi diajarin sama Kak Evan juga dibantuin. Nah, itu dia. Makanya sebenarnya apa namanya? eh tenaga itu sih sebenarnya yang harus kita consider juga tuh kali ya, karena kan sekarang ya udah tahun 2022 teman-teman, udah nggak lagi butuh tenaga-tenaga yang apa namanya, yang harus ke sana ke sini jaga toko buka pagi-pagi gitu ya. Kalau sekarang tuh apa, tokonya tuh bukannya udah setiap hari, tapi kita bisa tidur tuh teman-teman gitu ya. Bahkan kita apalagi kayak aku kaum rebahan gitu ya. Itu Siapa di buka sini yang kaum tokonya. rebahan? Nah, itu siapa tuh? Pasti banyak tuh ya kan di sini yang kaum rebahan. Dari cuma dengan ngechat aja, chat WA, chat Instagram gitu, kita udah bisa jualan teman-teman. Kayak gitu. Cuma lagi tiduran nih ya kan, lagi tiduran, terus apa namanya, chat Instagram, chat Shopee, chat WhatsApp gitu kan, tiba-tiba ada yang closing, tiba-tiba ada yang closing gitu. Apalagi kalau teman-teman ini ya, apa tuh namanya, kalau misalkan kita nggak barangnya dropship ya kali ya, ya itu namanya ya. Ya, jadi Nah itu diurusin sama dia. orang. Nah itu dia. Kalau dropship apalagi kita tuh udah tinggal balas chat doang. Dropship tuh udah paling enak ya, Emang foto gitu. udah bagus, foto produknya udah Mm-mm. bagus, tinggal dipajang, tinggal jualin. Mm-mm. Banyak lah yang nyediain apa sistem dropshipper sekarang. Betul betul. Terus nanti Kalia, sorry Kalia, ya next boleh ya. enggak boleh di apa yang punyaku yang baru nggak? Yang aku baru Oh, kirim. Aku dikirim ya. baru Oke, kirim. aku stop share ya. Iya, stop share dulu deh. Iya, jadi gitu teman-teman. Jadi sekarang itu udah nggak zaman lagi apa butuh modal besar, apa uangnya juga mesti besar, terus udah gitu apa butuh orang yang banyak gitu ya. Sekarang tuh jualan cuma sendiri pun bisa. Atau kalau misalkan nih sendiri udah overload nih, misalkan ya teman-teman pertama sehari closing 3 produk, terus nanti minggu depan sehari closing 5, minggu depan lagi closing 17, minggu depan lagi closing 30, makin lama makin banyak ya teman-teman ya. Tapi bayangin teman-teman kalau misalkan nih teman-teman nantinya apa ya boleh, nah ya yang ini kali ya. Nah kebayangin teman-teman kalau nanti teman-teman udah punya eh, closingan sehari 100 produk, bayangin itu kan harus nambah lagi kan teman-teman. Nah itu dia, kalau misalkan itu kita juga bisa ukur nih, kalau misalkan di offline kita nggak bisa ngukur kemampuan kita tuh kayak apa sih gitu ya. Kita pasti langsung tuh apa punya karyawan langsung, misalkan kayak apa namanya, buka kedai gitu ya, buka kedai langsung harus punya 4 karyawan minimal kayak gitu. Kalau di online kita sendiri pun masih bisa tuh, kalau misalkan Kita ya start small misalkan ya. start small. Itu dia makanya enaknya usaha online gitu. Bahkan temenku ada yang cuma modal 2 juta aja udah bisa jualan. Sekarang jualannya udah beratus-ratus juta tuh Per sebulan. bulan. Per Per bulan bulan. ininya apa namanya, closingannya beratus-ratus juta. Pas Modalnya aku 2 tanya, juta. modalnya berapa? Cuma 2 juta doang. Ih, kok bisa gitu kan? Nah, itu dia enaknya usaha online gitu, teman-teman. Cuma ya itu nggak enaknya itu buat customer. Customer mesti nunggu barangnya gitu ya. Gitu kan, kalau kita biasa nih belanja di Shopee ya, teman-teman semua, atau mungkin sekarang teman-teman udah ada yang belanja di TikTok mungkin, ya kan? Itu kan mesti nunggu barangnya dulu kan, 1 sampai 2 hari baru sampai kayak gitu. Itu sih kali ya, kalau misalkan kalian nanya aku enaknya usaha offline apa online Kak di 2022? Ya pasti aku jawab online sih kali ya. Aku setuju Gitu, sih, soalnya apalagi aku juga ada dua usaha kan, satunya mm-mm, offline, mm-mm, satunya online. Nah, yang offline nih beneran begitu pandemi, ya aku kan biaya operasional mesti keluar terus, tapi customernya nggak mm-mm. bisa datang. Usahanya Itu tuh kayak, dia. misalnya aku sebutin ya, Mm-mm, misalnya kayak, misalnya punya salon atau enggak punya mm-mm. eh, punya hotel gitu. Ya operasional kan Betul, masih jalan, OB masih dibayar, tukang salon benar. masih dibayar misalnya gitu. Tapi Benar, ya nggak ada yang datang gimana? itu dia. Makanya apalagi kalau sekarang itu modal tuh kayak
cuma modal foto produk doang kali ya. Yang penting bisa 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 Canva deh ya kan. Heeh. Kalau kalian tuh jago Nah, Canva kan. Nah, nah kalau mau foto kebetulan produk nih bisa nih, nah bisa benar, juga. foto produk kita semua. Jadi kalau misalkan teman-teman nih sebenarnya kan kalau Basira tuh ngasih ini ya Kak, ngasih foto produk ya ke Ya, teman-teman heeh. reseller ya. IHB juga, Nah, Takican Saffron juga sama Jafra nah juga. betul. Tapi Nah, kalau teman-teman nggak punya bisa pakai teman-teman nggak punya, yes. biasanya sih gini Kak, sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai foto yang dikasih dari brandnya. Cuma biasanya itu semua orang pakai foto itu. Jadi kalau masuk ke Shopee itu, loh kok sama semua gitu. Gimana Ya. caranya kita buat jadi beda? Itu Mm-mm. dia. Kita di Union Business ngasih servis foto produk nih teman-teman. Mulai dari 119.000 aja per piece gitu ya, per barang, per produk, per piece gitu. Dapat Jadi banyak fotonya. dapat banyak fotonya. Kita dapat 10 foto udah bagus banget. Kita punya studio Ya, sendiri nanti di boleh kantor dicoba Union nih Business. teman-teman. Boleh. Ini screenshot aja nih teman-teman. Terus, Aku hitung oke, ya. heeh, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Nah, terus Nah, boleh nggak sih Kak contohnya kan gini, mungkin teman-teman di hmm, sini punya bisnis online, hmm. offline. Terus habis itu eh, bisnis offline apa yang terbukti bisnisnya lebih bagus setelah dia go digital? Itu dia. Sebenarnya kalau lihat di PowerPoint aku ini, ya semua industri itu udah shifting ke digital kali ya. Oke. Jadi kenapa Misalnya apa mereka sih yang nggak shifting ke mungkin di digital? online-nya Nah, terus jadi online? itu dia nih. Dan Ada nih kenapa satu, dia malah go digital gitu? Kalau satu aku kan emang lucu jualan banget. baju online, kalau aku yang mau kena Iya, kalau online. kalau baju kan wajar lah ya, karena retail ya kan. Apalagi kalau misalkan F&B juga bisa lah online di Gojek, Grab gitu-gitu kan. Nah, ada teman-teman waktu itu aku ketemu satu satu perusahaan online gitu, satu perusahaan gitu ya, yang jual barang bukan retail, itu juga mungkin aku nggak bakal beli barangnya. Jadi ada satu perusahaan namanya PT Antam. Teman-teman tahu ya, PT Antam Entah, Aneka Tambang ya. Itu ya. tambangnya tambang batu bara, tambang emas gitu ya. Mungkin kita bisa beli emas, tapi siapa yang beli batu bara ya kan? Selain itu juga ada Indika Energi gitu. Aku pun bingung, ini ngapain ya orang-orang Antam gitu ya beriklan di Facebook, di Instagram, ngapain gitu kan? Teman-teman di Aku sini ada yang mau beli batu bara di Facebook kok. iya iya teman-teman mau Aku beli sih batu enggak. bara nggak? Siapa Terus tahu terus ada yang mau beli kenapa batu nih Kak bara Evan? gitu kan? Kenapa? Nah, itu aku juga udah pernah sharing nih ke kalian. Aku kan bingung ya, ini ngapain ya Antam tiba-tiba apa namanya ngiklan gitu di Instagram. Memang kita mau beli batu baranya kan nggak mungkin kan. Batu bara segenggam emang dijual sama Antam kan enggak ya, teman-teman. Ternyata itu adalah untuk menaikkan presence dia di dunia digital. Akibatnya apa? Akibatnya sahamnya itu banyak yang minat. Mungkin teman-teman misalkan teman-teman pengusaha di sini ada yang udah main saham misalkan ya, atau udah nabung saham. Nah, itu dia kalau Antam nggak masuk di dalam Instagram teman-teman, teman-teman nggak tahu tuh, oh ada ya PT Antam ya, dicari, oh ada nih apa namanya entitas sahamnya ANTM misalnya kayak gitu. Kebetulan aku udah ngulik-ngulik saham juga kan. Jadi itu sekarang semuanya yang udah nggak mungkin batu bara dia teman-teman ngapain ke digital kan, nggak, itu aneh banget menurut aku, tapi mereka go digital, jadi nggak ada salahnya dan tidak ada ruginya kalau kita semua ke digital, ke online gitu sih Kak Desil. Setuju banget. Kalau gitu apa? Aku juga nggak kepikiran. Maksudnya nggak semua. Maksudnya ya memang benar-benar harus go digital. Walaupun nggak semua barang bisa dijual secara. Maksudnya bisa di closingin secara online di Online, Shopee atau benar. di IG Shop atau di mana. Iya, Tapi atau di penting ya WA. go digital karena yang Penting. dilihat bukan cuman pembelian produknya aja, tapi eh, ya jadi legit nggak nih brand gitu atau nih Benar, produk atau itu kredibilitasnya dia. naik, Karena valuasi sahamnya juga naik. Hmm? benar, karena sekarang 75% warga Indonesia kali ya udah Hmm? ada di dalam internet kali ya. Nah, Gitu. gimana coba teman-teman sehari 24 jam. Teman-teman main HP Heeh. tuh berapa jam? Tidur kan 7 jam, 6 jam gitu ya kalau sehat. Iya.
Mungkin kalau betul. yang banyak kerjaan, kurang tidur bisa cuma 4 jam, 5 jam. Tapi banyakan di handphone apa banyakan ngobrol sama yang offline sih? Banyakan di Nah, handphone kan. Di handphone kan bukan SMS-an, bukan ngeliatin galeri atau selfie terus kan. Tapi itu dia. kita hidup di internet gitu. Berarti ngebayangin nggak sih teman-teman, kalau teman-teman usaha, customer-nya ada di mana? Di internet kan. Nah, nih Kak Evan mau jelasin next-nya tentang Nah, bedanya tentang digital digital marketing nih. marketing sama internet marketing. Benar. Nah, bedanya sebenarnya banyak orang yang bilang digital marketing tuh apa gitu. Aku pernah akan tanya ke orang random aja, ke sepupu aku gitu ya, ke teman-teman aku. Tahu nggak digital marketing? Tahu. Apa emang? Itu kan jualan di Instagram gitu. Loh, iya bener sih sebenarnya. Cuma nggak cuma itu sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu digital marketing itu apa. Gitu ya, digital marketing itu semua proses kegiatan marketing yang terjadi di platform digital. Internet termasuk gitu ya, tapi nggak cuma internet aja. Ada Hmm. Videotron, LED, dan lain sebagainya. Itu tuh digital, yang penting mereka tuh ada di dalam ranah digital, karena sekarang Videotron juga itu udah diatur sedemikian rupa dari internet teman-teman. Jadi bukan kan kalau baliho gitu ya harus kita copot, kita pasang lagi gitu kan. Kalau Videotron enggak. Jadi udah tinggal bilang ke vendornya, nanti mereka tinggal masukin nih brand-brand yang mau ada di Videotron di dalam Videotron mereka kayak gitu. Nah, internet marketing itu bagian dari digital marketing yang Hmm. cuma menargetkan orang yang ada di internet aja. Gitu teman-teman. Nah, ini di next slide ini boleh di next kali ya. Ini ada nih Oke. contohnya internet marketing. Apa sih Apa ini aja di sih? 2022 ada apa Nah, aja? Nah, ini ini dia nih. semua yang Kak Evan bakal jelasin belum tentu 6 bulan lagi masih yang terbaik atau masih berlaku nih Betul. apa kata-kata Kak Evan kali ini. Kita tuh harus tetap belajar terus karena cepet banget dunia digital khususnya. Bener banget. Bener banget kali ya. Ini Ini aja tadinya. udah beda banget sama yang Kak Evan jelasin 2 bulan lalu ke aku. Iya kan? Dulu dulu Kalia juga sempat kalau teman-teman tahu Kalia tuh sempat ikut kelas aku juga waktu itu Iya, tentang digital marketing 101 waktu itu ya. Jadi aku jelasin internet marketing tuh tadinya tuh cuma cuma 6 ya Kalia ya. Sekarang udah jadi 8. Itu cuma cuma dua nambah bulan udah terus. jadi banyak. Gitu ya. Jadi aku percepat aja mungkin Iya, benar. eh, internet marketing itu ada 8, mungkin kedepannya mungkin nambah atau bisa jadi kurang gitu ya. Cuma kalau sekarang itu 8. Jadi pertama aku mau jelasin dulu dari mbah kita gitu ya, orang tua dulu yang kita harus jelasin gitu ya. Dari mbah kita namanya Mbah Google. Nah, Mbah Google itu kan search engine ya. Jadi search engine marketing kalau teman-teman paham, mungkin teman-teman lebih paham SEO ya. Jadi SEO itu gratis teman-teman. SEO itu adalah optimasi untuk search engine yang dilakukan free di website teman-teman sekalian gitu. Jadi kalau teman-teman punya website, usahanya teman-teman punya website, itu boleh belajar SEO. Boleh tanya-tanya aku juga kebetulan mendalami SEO juga Jadi pas selama 2 misalnya tahun mau dulu gitu Google ya. apa ya eh, Ada di puding enak atas. puding enak di Uh-uh. Jakarta keluarnya yang bikinannya teman-teman di sini gitu atau enggak Nah, betul. mau cari mukena Jakarta Selatan keluarnya Bashira gitu. Nah, betul. Betul banget tuh kali ya. Jadi, itu tuh untuk apa sih SEO dan SEM ini? Untuk ada di atas search engine result page-nya Google. Jadi ketika kayak tadi Kalia bilang benar banget, ketika ada orang nyari mau kena Jakarta Selatan gitu ya, itu langsung ada Basira tuh top of search engine result page-nya Dan gitu dan SEO lain itu gratis sebagainya. ya, yang bayar SEO SEM. itu gratis, SEM yang bayar. Karena SEM itu jatuhnya kita pakai Google Ads platformnya. Oh, Kayak gitu kali SEM. ya. Benar. Nanti kalau apa? Gimana Mm-mm. gimana? Iya itu untuk search engine ya. Gitu. Lanjut. Terus ada lagi setelah search engine itu ada juga channel marketing kita di internet namanya CRM marketing. Biasanya itu push notif ya kalau teman-teman sekarang semua nge-scroll nih HP-nya satu-satu itu
kalau kita scroll kan langsung banyak notifikasi itu dari Tokopedia, dari Gojek, dari mana dari mana gitu ya. Itu namanya push notification. Itu termasuk CRM marketing. Selain push notification juga ada namanya email marketing gitu ya, atau online kupon. Nah, online kupon itu sebenarnya jatuhnya CRM marketing juga kayak gitu. Itu untuk CRM marketing. Next-nya itu ada sosial media tuh banyak banget tuh ya kan. Ada YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat gitu ya, Ini Twitter salah dan satu lain yang paling sebagainya. banyak digunain aku rasa. Soalnya aku sendiri waktu Benar, mulai bisnis online, aku tuh langsung kepikirannya di Instagram. di Sesimpel Instagram karena ya. aku main Instagram. Tapi itu Mbak Evan, Hmm, bener gak sih? Maksudnya kalau kita beda-beda yang main Facebook tuh mungkin umurnya lebih tua gitu ya. benar, Yang main benar banget, Instagram tuh yang seumuran kita. pasti. BTW aku lahiran 93 ya. Kak Evan Iya, iya. 94 Aku gitu ya. Terus 94. heeh. Jadi sangkatan kita tuh pada main Instagram. Terus habis itu yang lebih muda Yes. lagi tuh adanya di TikTok ya. Benar. Nah, ini cuma di sini ya. Ini baru di sini di tahun ini aku spill aja. Jadi 2022 ini teman-teman, TikTok itu kata banyak pakar 80% pakar digital marketing TikTok akan jadi rajanya sosial media di tahun ini. Jadi buat teman-teman semua yang masih alergi sama TikTok, please jangan alergi gitu ya, karena kita semua akan ke sana. Karena balik lagi ini aku ngomongnya di Januari 2022 ya. Coba nanti teman-teman boleh cek lagi di Juli 2022, bener nggak nih kata kata aku ya. Jadi TikTok itu akan jadi hype di tahun 2022 gitu. Dan udah banyak sekarang brand-brand besar tuh udah masuk ke TikTok semua kayak gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan, apalagi sekarang Instagram itu kalau mau menang di Instagram itu 60% harus ngiklan Mm-mm. gitu. Aku udah pakai IG 60% harus Ads. Cuman ngiklan. kalau Benar. misalnya kita rajin konten juga, apalagi yang Bisa aja iya sebenarnya. pakai Reels, Reels tuh reach-nya banyak banget sih. Betul. Kita juga kok agak-agak ini ya kena algoritma kalau di sosial Mm-mm. media tuh. Benar. Itu sosial media Kak Kalia. Jadi sosial media memang itu tergantung sosial media masing-masing. Nah, enaknya di TikTok adalah TikTok itu gratis. Nggak usah ads TikTok. Konten kita kalau kita rajin konten gitu ya, itu Ke udah FYP ya. kesebar kemana-mana tuh ya, udah kesebar kemana-mana tuh. Nanti kita tinggal optimasi aja TikToknya, mana yang FYP, mana yang enggak. Oh ya udah, yang FYP yang kita bikin terus-terusan kayak gitu. Itu untuk sosial media. Ada juga online banner nih teman-teman. Kalau teman-teman pernah masuk ke detikcom, kompas.com gitu ya, atas bawah kiri kanan depan belakang tuh banner semua, ya kan? Beritanya nggak ada, banner aja isinya Sampai gitu ya. yang tadinya aku mau cari berita penting, terus pas aku buka atas bawah banner, kok iklannya Bener. menarik? Ini barang yang kayaknya aku butuh, yang tadinya aku nggak sadar aku butuh, jadi kayak, aduh Nah, pengen baca. Jadi aku klik, jadi nggak iya. jadi baca berita. Jadi nggak jadi baca berita, yang ada check out Shopee gitu ya kali ya ya. Bener Iya. ya, iya gitu. Jadi Pasti teman-teman di sini juga kan ngaku deh, kalau mau baca berita, ada barang yang menarik, jadi check out Shopee deh, atau Tokped. benar, itu dia. Makanya ini tuh salah satu juga channel di internet marketing, yaitu website banner. Itu juga teman-teman bisa pakai pakai Google Ads juga. Jadi Google Ads itu banyak banget. Di YouTube itu ads-nya juga pakai Google Ads gitu. Jadi karena Google udah sebesar itu ya teman-teman ya. Jadi bisa pakai Google Ads kayak gitu. Nah, next-nya itu, nah ini dia nih yang gratis nih kalian nih. Ini Mm-mm. adalah eh, apa ya kita bilang online community. Jadi online community itu ada di dalam komunitas-komunitas yang ada di Messenger kita masing-masing. Itu grup WA, grup Telegram dan lain sebagainya. Itu online community ya. Jadi biasanya banyak mungkin apa di banyak kelas gitu ya dibilangnya kalau mulai jualan tuh harus dari yang terdekat dulu ya emang benar, yaitu online community kita. Online community kita kan grup kantor, grup keluarga gitu ya, grup grup RT, grup RW itu biasanya itu ada tuh, atau grup SMA, grup SMP gitu ya. Nah di situ dulu karena itu yang gratis teman-teman, selain TikTok gitu ya, itu yang gratis gitu. Jadi Dan masuk ke biasanya situ dulu. teman-temannya beli dulu karena kasihan ya.
Bener, bener. Pas beli dulu karena kasihan tiba-tiba kok bagus, kok enak dipakainya, kok enak dimakannya gitu ya. Akhirnya beli lagi. Itu Terus dia. nyebarin ke teman-teman jadi kayak motos Mm-mm. Ini marketingnya. enak banget, ini enak banget. Cobain deh gitu. Misalkan kayak gitu. Jujur gitu ya, biasanya anak Jaksel begitu tuh. Pakai jujur Jujur mau dulu. nangis. Mm-mm. Gitu kan. Nah, itu online community. Ada juga KOL, influencer. Nah, siapa nih teman-teman yang udah pernah coba influencer marketing? Boleh chat di kolom chat gak? Udah berapa Influencer banyak sih marketing. Jujur aku belum sih, yang Bashir aja udah belum. pakai influencer gitu? Yang udah pernah Masuk pakai ke influencer boleh KOL, nggak? KOL gitu. KOL buzzer gitu ya. Hmm, Ada yang boleh iya, sharing nggak di sini? Atau boleh dong open mic sharing yang udah pernah pakai boleh, boleh, KOL. boleh Jujur banget, aku di Bashir aja belum berani karena biayanya lumayan ya Kak Evan ya. lumayan banget Kak. Kak Evan udah Waktu itu, bilang, aku pernah tuh ngobrol di grupnya Union Business. Jadi hmm, di grup Union Business ada yang curhat lah, ya kan? Mungkin di sini ada kali kakaknya atau nggak ada. Jadi dia bilangnya, kenapa ya kok influencer? Aku udah pakai influencer, bayar mahal-mahal nggak ada yang closing gitu. nah nih Kak Indra bilang udah pakai tapi jatuhnya nambah Nah, follower aja kalau konversinya tidak itu terlalu kelihatan. Kak dia. Indra boleh open mic nggak Kak Indra? Sharing sedikit dong. Mm-mm. Mungkin nggak apa-apa nggak sebutin influencernya siapa, cuman Iya, sharing supaya betul. orang tuh di sini tahu influencer marketing itu gimana. Nah, Halo, Kak ada Rizky Kariski tuh. Awadi. Kariski Awadi baru join. Ini Kariski Awadi adalah salah satu kolaborator juga dari kita potong sebentar kali tadinya nggak apa-apa ya. Kariski boleh Iya, open mic boleh. sama teman-teman di sini. Kariski ini dari Next Level Attention Indonesia, salah satu kolaborator kelas ini juga. Halo semuanya. Hai, gue muncul singkat aja ya soalnya masih sambil ada kegiatan. Gue juga mau cerita sebenarnya pas kemarin itu, jadi kebetulan orang terdekat gue menggunakan salah satu influencer lah gitu kan. Hmm. Nah, jadi influencer yang dipakai ini cukup terkenal nih namanya dan kerjasamanya itu selalu yang eksklusif per bulan dan selama eksklusif per bulan itu jadi itu kayak sharing profit dari hasil sales. Oh, Nah, orang terdekatku ini tuh biasanya produksi dari biasanya cuma 500, tiba-tiba si KOL atau influencernya ini tuh minta untuk bisa produksi tuh kalau nggak salah jadi 1.500 atau 2.000 gitu. Jadi kayak sampai 4 kalinya ya Ki ya. iya, karena pede banget. Jadi influencer ini pede banget kalau misalkan dia tuh akan menjualnya sebanyak itu Oh, gitu. pede Karena kan dulu, belum ada pembeli ya. enggak, produknya sih udah lumayan oke. Hmm. Influencernya juga oke. Hmm. Nah, tapi terkadang tuh ternyata bisa terjadi di mana di saat si influencernya ini berharap dinaikin produksinya jadi 1.500 atau 2.000 itu kan pasti sharing profitnya let's say 20%-nya kan jadi lebih gede dong dapatnya gitu Oh, kan. Betul. I see. Nah, pas udah dilakukan share, udah dipromoin nama influencernya apa segala macam, ternyata salesnya tuh tidak sesuai ekspektasi sama sekali gitu. Jadi kayak dia tuh selalu manajernya tuh selalu menjanjikan pokoknya pasti habis gitu. Ternyata nggak habis. Jadi kayak masih sisa kayak sekitar 700 sampai 500, antara 500 sampai 700-an produk deh. Dan itu kan ya cost-nya kan Lumayan ya. dari si pemilik brand kan. Nah, Iya. akhirnya tuh harus ngabisinnya tuh malah akhirnya gara-gara ikut bazar, taruh-taruh di outlet gitu-gitu. Promo-promo gitu ya. Iya, akhirnya Efektif buat tapi itu closing juga yang buzzer barang. gitu ya. Iya, barangnya baru habisnya tuh akhirnya sekitar 1 bulan 2 bulan. Nah, maksud dan tujuan sharing ini maksudnya adalah terkadang tuh pakai KOL dan influencer itu emang bagus. Terkadang bisa aja marketnya tepat. Tapi kita juga harus hati-hati gitu. Jadi jangan terlalu berharap pada sales sebenarnya menurut gue ya, ini perspektif gue. Kalau Setuju. emang mau pakai KOL dan influencer, ekspektasinya tuh awareness aja gitu.
Kayak kalau Setuju. brand-brand besar aja selalu melakukan branding atau melakukan marketing untuk brandnya selalu diingat. Ya gimana brand kecil gitu, gimana brand yang menengah, pasti kan juga harus punya effort untuk brand kita tetap diingat gitu. Nah, which is satunya adalah dengan influencer atau KOL, kayak gitu sih. Wah, daging banget nih. Ini pengalamannya Kak Rizky bagus banget. Thank you Ki buat sharingnya. Emang itu sih Thank you banget, sebenarnya Pi. yang kita harus considering ya teman-teman semua. Jadi untuk KOL buzzer itu boleh banget kayak tadi Kak Rizky bilang, boleh banget pakai KOL atau buzzer, tapi kalau kita lagi objektifnya ke conversion, lebih baik jangan gitu, karena itu tuh kalau aku ekstrimnya, kalau aku tuh lebih ekstrim lagi dari Kak Rizky, aku tuh lebih ekstrim buat teman-temanku yang pakai jasaku sebagai consulting di digital marketing. Aku selalu bilang begini, kita egois kalau kita nyuruh KOL atau buzzer atau influencer bikin produk kita jadi sales. Karena sales itu adalah tanggung jawab kita sebagai owner, sebagai brand. Gitu ya, teman-teman sekalian. Mungkin ini agak keras memang, cuma menurut aku seperti itu. Kenapa? Karena influencer itu jatuhnya kayak media aja gitu. Media kan ya cuma untuk kayak tadi Kak Rizky bilang, untuk awareness, atau mungkin kayak kata Kak siapa tuh ya yang cuma dapat follow doang. Kak Iya Kak, Indra, emang cuma inline dapat banget follow, sama bener pengalamannya Kak Indra. bener, emang cuma dapat follow Kak. Ketika dia udah follow Kakak, kasih konten yang bagus banget biar dia closing Kak. Serius deh. Itu dia udah follow tuh udah bagus. Itu kalau teman-teman tahu funnel ya. Nah, itu funnelnya tuh udah turun tuh. Dari yang awareness udah jadi consideration. Ketika nanti Kakak udah maintain Instagram, maintain TikTok baik-baik, itu yakin deh aku si orang-orang tersebut yang dari influencer tadi pasti bakal closing. Cuma itu it's a matter of time aja. Itu Jadi jangan cuma salah berharap ya. Yang penting objektifnya, cara pandang kita tuh harus benar dengan influencer gitu. Sebenarnya influencer tuh bagus kok. Gitu. Kayak Arif Muhammad sih, Arif Muhammad, ingat Arif Muhammad itu semua Bagi-bagi. brand yang dia pegang sama dia, waduh, itu udah bakso aci akang tuh salesnya berapa tuh, ya kan? Gitu teman-teman ya. Jadi jangan putus asa. Yang penting kita terus belajar, terus cari tahu, terus cari ilmu gitu. Nah nextnya ini nih yang paling baru nih gitu ya. Nah yang paling baru ini namanya metaverse teman-teman. Aku juga baru Jadi dengar internet, nih, baru tahu. iya. Jadi kemarin juga baru sharing sedikit sama Kalia gitu ya tentang metaverse. Jadi di metaverse ini mungkin teman-teman udah banyak yang ngulik ya metaverse. Jadi singkat aja dari aku, metaverse ini jadi itu tuh dunia di dalam internet gitu ya. Jadi benar-benar kayak ada kayak Roblox ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu Roblox itu bagian dari metaverse juga. Nanti Facebook juga mau bikin metaverse. Nanti juga Microsoft sudah buat metaverse. Jadi kalau teman-teman bilang Facebook yang pertama buat metaverse, enggak teman-teman. Microsoft udah duluan gitu ya. Jadi di metaverse ini kita juga bisa jadi lahan kita untuk marketing. Karena apa? Karena di metaverse ini benar-benar kayak di dunia nyata gitu ya. Jadi misalkan di dunia nyata ada baliho, di situ juga ada baliho gitu ya. Di dunia nyata ada plang, di situ juga ada plang. Di dunia Emang nyata bedanya ada apa tuh, gedung, Kak? di situ ada gedung. Bedanya adalah kalau misalkan nih aku sama Kalia ada di satu tempat ngelihat satu baliho. Baliho itu misalkan baliho brand Bashira gitu ya. Aku sama Kalia, di mata aku sama Kalia pasti balihonya itu tulisannya Bashira, nggak mungkin beda gitu ya. Satu baliho. Kalau di metaverse, misalkan di metaverse aku sama kalian nih berdua damping-dampingan. Terus ngelihat satu baliho. Aku bisa ngelihat baliho yang
yang sama itu brandnya misalkan Traveloka. Kalian lihat brandnya Basira, itu beda. Karena apa? Karena profiling kita tuh beda. Gitu. Aneh, Gila ya. aneh. Jadi Kalau ada dibilang aneh, ada aneh orang memang. yang bisa bikin dunia gitu ya. Iya, jadi udah gitu dunianya personalized lagi. Tergantung Heeh. kita, behavior kita tuh apa. Misalkan Jadi kayak aku kita, suka jalan-jalan, aku suka jalan-jalan, ya udah itu balihonya Traveloka. Kalau kalian suka belanja baju, ya udah itu brandnya Basira, kayak gitu. jadi Jadi kayak pakai algoritma gitu ya, ngatur bener, bener dunianya ya. banget, bener Kayak kita banget di sebenarnya. Instagram kan. Bener, sebenarnya sama aja kayak kita ngiklan di Instagram aja gitu. Tapi ini Cuma kayak bedanya lebih, ini bener kayak dunia gitu. Seru ya, teman-teman. gila ya. Hampir Kak, hampir sama kayak Google Banner gitu. Nah, ini untuk metaverse. Nah, next-nya ini juga nih sekarang lagi hype banget, yaitu marketplace marketing. Jadi selain marketplace itu tempat kita berjualan gitu ya, mereka itu membantu banget kita dalam hal jualan gitu ya. Jadi kita juga bisa pakai ads-nya mereka gitu ya. Kalau Tokopedia ada top ads atau Shopee ads juga ada gitu ya. Lazada juga bisa nge-ads kayak gitu. Nah, ini semua ini internet marketing teman-teman gitu ya. Dari internet marketing ini bisa turun lagi tuh ke funnel bawahnya. Funnel bawahnya itu adalah untuk closing. Boleh di next kali ya. Nah, Oh jadi kalau langsung ya kalau di marketplace tuh habis pakai ads, closingnya di situ juga gitu. Kalau bisa. aku sih, kalau aku boleh sharing ya, aku tuh lebih Hmm, banyak marketing di Instagram. Terus aku Oke. arahin closingnya ke WhatsApp aku. Maksudnya Oke. WhatsApp aku dan tim aku lah gitu. Heeh. Nah, Dan paling efektif sih sejauh itu. Nah, aku tuh baru mau masuk ke marketplace tuh sebenarnya udah ada Shopee-nya Bashira dari lama. Cuman em, oke. aku tuh nggak jago ngoptimasinya. Maksudnya kenapa aku tuh di Shopee nggak selaris yang lain? Aku tuh masih mengandalkan WhatsApp banget deh buat closingnya Oke, gitu. oke. Jadi tempatnya tuh terpisah. Nah, menurut aku itu tuh nggak semulus itu ya buat aku marketing di Instagram. Terus pas orang mau beli tuh aku juga belum bikin IG shop. Kenapa? Karena kalau IG shop Heeh. kan harus punya website kan. Nggak Website murah dulu bikin betul. website. Nggak murah dan Betul. harus ada yang maintain. Sedangkan aku kan belum secanggih itu ya. Betul. Agak gaptek dikit gitu. Iya, iya, Nah, iya, terus iya, iya. eh, gimana nih baiknya nih Kak Evan? Saran Nah, buat aku dan teman-teman di nah, sini. mungkin gini ya kali ya. Mungkin kita bedah satu-satu kali ya closing channelnya ya. Boleh Boleh. ya teman-teman Boleh ya. banget lah. Aku Jadi malah seneng ini teman-teman di sini juga pasti seneng. ini ada closing channel nih ada 5 sebenarnya. Ini ada WhatsApp, itu Shopify itu maksudnya website ya. Cuma pakai Shopify kenapa? Aku pakai Shopify karena itu websitenya harus pakai katalog. Itu yang lebih enak untuk closing. Gitu. Bukan bukan mungkin teman-teman udah ada yang punya landing page atau sales page. Sales page itu nggak bisa closing di situ langsung kan. Kayak gitu. Nah, kalau pakai Shopify itu udah bisa langsung closing di situ. Ada juga namanya apps. Ini aku nggak punya icon apps gitu ya, jadi app store aja gitu kan. Ada juga apa nih namanya sosial media. Sosial Bikin media itu aplikasi ada juga nggak murah nggak sih Kak Evan? parah. Barangkali di mungkin sini teman-teman mungkin ada yang eh, pembuat ada yang aplikasi terus pembuat mau kasih aplikasi mungkin, ya bisa kan? kasih promo price buat teman-teman di Iya, sini ya. Bashira mah juga mau boleh, kalau bisa mau kalau yang ada boleh, harga yang oke. Nanti boleh, kalau boleh. Kanenden web developer, siapa Nah, tahu ada yang Kanenden web app developer, developer. ya Boleh ada nih app promo di developer kolom boleh chat. di Mumpung kolom di chat sini ya. pada eh Excited semua nih teman-teman di sini gitu kan. Nah, itu tadi apps, terus sosial media. Nah, sosial media tuh bisa gitu kan untuk closing. Nah, terakhir itu ada si marketplace ini. Di marketplace itu ya pasti dong marketplace bisa closing, masa nggak bisa gitu ya. Coba nih aku coba sharing, aku jabarin satu-satu deh closing channelnya. ya. Boleh di next kali ya. Oke. Nah, oh Nah, yang pertama WA pertama closing. WA closing. Nah, WA closing itu keuntungannya apa sih? WA closing itu enaknya itu banyak penggunanya. Jadi WhatsApp itu adalah aplikasi yang paling sering dibuka orang Indonesia setelah YouTube. Gitu. Kalau Semua dari umur pakai WhatsApp ya. iya, semua umur pakai WhatsApp gitu ya. Entah itu untuk kerja, entah itu untuk chatting keluarga, entah itu untuk personal chat gitu ya. Itu pakai WhatsApp gitu ya. Nggak tahu Mas Aris pakai WhatsApp nggak ya?
buat ke Siapa Lydia nih yang nggak tahu tuh. kenal sama Mas Aris? Mas Aris pakai WhatsApp nggak? Pakai Iya, apa sih di filmnya? Pakai WeChat ya? nggak tahu deh kalau di filmnya Mas Wah, Aris pakai apa nggak tahu. Kak Indra sharing nih, Kak Evan. Apa Kalau tuh? saya closingnya di WhatsApp gede banget, sampai bikin payment gateway-nya di WhatsApp juga. Kak Indra dari tadi sharingnya oke Keren, banget nih. Kak Indra boleh nggak open mic dikit dong? keren. Cerita dikit, Kak Boleh Indra. Kak Indra. Halo. Kalau halo Halo, Kak. Kak Indra. Ya, Ya, gimana tuh Jadi, Kak WA closing ada payment gateway di WA tuh gimana baru caranya? tahu. jadi sebenarnya bukan payment gateway sih, tapi semua Bentar. transaksinya. Sebelumnya kenalin dulu dong, Kak Indra Oh dari ya, mana? Ya, Kak benar. Indra saya usahanya Indra, apa? Udah buka di usaha mana saya di aja? healthcare di MyLab ya. Oh, My siap. Lab, MyLab, Lab Biomedik. Oke. tulisannya Oke. MYLAB. Ya. Oke. Nah, jadi kita bikin karena transaksinya itu kita pakai WhatsApp semua, mulai dari daftar sampai bayar sampai hasil sampai untuk pendaftaran semuanya di WhatsApp. Jadi ya kita sebenarnya bukan payment gateway-nya di WhatsApp ya, tapi kita bikin user experience-nya seolah-olah tuh bayarnya di WhatsApp. Padahal mah bayarnya transfer virtual account. Oke. Tuh, tapi Transfer begitu apa Kak? bayar Sorry Kak. transfer virtual account. Oh, virtual account. Jadi begitu bayar Oke. virtual account, langsung masuk notif ke WhatsApp. Udah bayar. Oke. Tuh, Oh, datang. jadi kayak ada ininya ya, kayak ada apa namanya Pesan notifnya otomatis. ya. Pesan Iya. otomatis. Itu Ya pakai kita pakai bot aplikasi ya, apa, pakai Kak? bot semua. Kenapa? Pakai aplikasi ya? Kok bisa ngirim pesan otomatis di WhatsApp gitu kalau yang udah bayar? Bisa banyak kan kayak kita pakai Etna. Terus ada yang kayak misalnya kata.ai. Nah, iya benar kata.ai. Itu kan dia juga Kata.ai. bisa pakai WhatsApp. Aku jadi mau nyatet juga kata.ai ya. Terus Iya. apa lagi, Kak? Itu berbayar apa gratis, Kak Indra? Kiskas Berbayar. juga tuh. Kak Indra Berbayar tau itu. Kiskas nggak Kak? Berbayar per MAU istilahnya. Oke. Iya, monthly active user. Iya, monthly active user. Tadi Kak Evan nanya apa ke Kak Indra? Iya, Kiskas Kak Indra tahu nggak? Nah, ya Kiskas juga. Ya kan. Dulu. Aku familiarnya sama Kiskas Kak soalnya. Oh iya, saya Gitu. juga dulu pakai juga sempat. Betul. Nah, memang yang begini-begini agak pricey ya Kak Indra ya. Iya, betul. Agak mahal lah gitu. Cuma tinggi. boleh juga dicoba, nggak salah kali ya. Kalau Mbak Sira mau nyoba misalkan ya kan, itu nggak Asik Kak salah. Indra sharingnya. Nggak salah. Ya, Thank you sama-sama. Kak Indra. Insight baru juga nih buat sharingnya. aku sama teman di sini. Jadi kelihatannya tuh tetap dapat human touch-nya WhatsApp, tapi dapat automasinya juga gitu. Jadi orang juga ngerasa ini tuh nggak tipu-tipu gitu ya. Kayak Evan, karena udah jam 9 lewat nih, agak dipercepat aja kali. Oh iya, ya. boleh. Cus, Jadi gitu. ini langsung aku cepetin aja ya. WA closing itu keuntungannya kayak tadi yang Kalia bilang, ada human touch-nya sebenarnya. Itu fokus WA closing tuh karena kita bisa personalize. Jadi misalkan Kalia beli di toko aku langsung bilang, halo Kalia, terima kasih sudah membeli. Nah itu kan kayak, namaku disebut nih gitu kan. Itu kan yang bikin Starbucks gede kan karena namanya disebut ya kan. Starbucks itu banyak pembelinya karena mereka personalize tuh. Kak Evan misalkan gitu kan. Nah itu sebenarnya penting yang bisa diambil sama WA closing. Nah tantangannya WA closing tuh apa sih? Harus manual monitoring. Jadi susah banget nge-track orang-orang yang closing di WhatsApp. Harus nulis sendiri gitu ya. Harus nulis sendiri. Udah gitu pembayaran prosesnya cukup rumit. Mungkin kalau pakai Kiskas ya bisa lah tadi atau kata.ai itu juga mungkin bisa mempermudah gitu ya. Cuma ya balik lagi ada kemudahan, ada uangnya gitu ya. Gitu. Dan channel pembayaran pun terbatas. Ya kalau di WA misalkan nih aku jualan makanan di WA gitu ya. Aku cuma punya bank 2 nih misalkan BCA sama BRI. Ternyata Kalia mau beli Kalia punyanya Mandiri. Ya harus ada 6.500 tuh, ya kan? Iya, cuma Flip emang udah semua ya kan? Di warga Indonesia kalau pakai misalnya Flip. Kak Evan mau bikin promo ya Kak Evan yang bayarin kan. Misal Nah, promo itu free dia, ongkir, bener. Kak Evan yang bayarin. Promo free ongkir ya aku yang bayarin gitu kan, promonya dari seller. Itu sih WA closing.
Nah, next-nya itu ada website. Apa next? Gitu ya. Website itu e-commerce ya, bedain teman-teman e-commerce sama marketplace. Banyak yang salah. Itu Website tuh mohon maaf. iya, maksudnya website oke banget sih, cuman ya harus modal juga sih buat bikinnya ya Kak Evan ya. Betul. Itu keuntungan website sebenarnya adalah customer tuh bisa tahu sampai dalam-dalamnya, detail-detailnya semua produk jualan kita. Itu enaknya, keuntungannya website atau e-commerce. Tantangannya adalah yaitu modalnya gede gitu ya. Atau misalkan nih kayak Kanenden ya kan bisa bikin sendiri websitenya, ya itu beda lagi ya teman-teman ya. Itu beda lagi. Cuma kalau buat teman-teman yang nggak punya keahlian untuk membuat website, maintenance website, itu tuh butuh Kanenden, orang-orang seperti Kanenden gitu ya, yang bisa misalkan untuk membuat website dan maintenance website. Karena Dan website itu sama ya, karena kalau website itu butuh misalnya ada maintenance setiap promo, hari, Kak. ya maintenance setiap hari ya. Terus kalau misalnya kita mau ngadain promo, kita juga yang nanggung ya Itu penjualannya. dia. Makanya aku bilang modalnya gede banget. Selain promonya kita yang tanggung, dan tadi bikin websitenya juga kita yang tanggung juga ya, ongkos biaya bikin websitenya kayak gitu. Nah, next-nya itu di apps. Nah, ini lebih bagus karena apa? Sebenarnya apps itu enaknya dia tuh bisa push notifikasi. Kayak yang tadi aku bilang di atas ya, ada push notif kayak Traveloka, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu kan dia kan suka kasih push notif. Itu bisa tuh kita di apps. Cuma tantangannya apa? Lebih besar modalnya daripada website. Gitu, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Promo seller tetap. Nah, next-nya sosial media. Nah, sosial media ini keuntungan sosial media itu besar sekali selain karena murah gitu ya. Retensi customer tuh bisa cukup lama. Ya aku, Gitu ya. siapa di sini yang pada sosial media, pasti aku yakin ya sebagian besar di sini teman-teman usahanya juga di sosial media nggak sih? Banyak Instagram, banget Facebook, TikTok. pasti banget, pasti banyak deh. At least Instagram ya kali ya. Pasti banyak banget nih yang udah jualan di Instagram. Nah, itu karena retensi customer-nya cukup lama. Dengan apa? Dengan dia follow Instagram kita, dan kita kasih konten-konten yang membuat mereka ingin membeli produk kita gitu ya. Nah, itulah retensi customer-nya di sosial media. Selain itu, dimudahkan dengan algoritma tiap-tiap platform. Cuma itu Algoritma sebenarnya ini pro kon kayak sih pisau bermata algoritma. dua. Kalau Bener, pro Mbak Syira cons kan gitu. followernya ya belum begitu banyak. Cuman kalau aku, jadi reelsnya Mbak Syira nih ada yang viewersnya 10.000, ada juga yang viewersnya nggak nyampe 100 orang. Itu dia. Jadi kadang Balik aku tuh lagi algoritma kali ya. dimainin gitu rasanya sama algoritma Iya. Mbak Syira. Mbak Udah Syira gitu, Instagram maksudnya. algoritma Instagram aja tahun lalu aja 4-6 kali ganti ya. Jadi tadinya kita udah siap-siap algoritmanya A, tiba-tiba di tengah jalan ganti lagi pakai algoritmanya B, pas mau kita pindah ke B udah jadi C tuh algoritma. Aku juga dapat bocoran nih sama yang kerja di Meta. Oh iya, Maksudnya siap. si Gimana tuh kali Instagram, ya? maksudnya Instagram tuh lagi peralihan ya. Yang baca Oke. algoritmanya tuh dari manusia beneran menuju jadi ke robot. Nah, makanya itu tuh Oke. yang bikin postingan kita tuh kadang dianggap bagus sama Instagram, kadang nggak di-expose ke follower-follower kita gitu. Karena dia mungkin Oke. kadang nganggap, oh yang kayak gini nih bagus, dia baca gambar, dia baca tulisan gitu. Tapi kan kalau manusia lebih konsisten kan cara Benar-benar. ngebacanya. Nah, si robot ini tuh masih, namanya juga Ada artificial proses kan, belajar ya. buatan. Ada proses belajarnya si robot ini. Jadi pesan aku buat teman-teman yang marketing kayak aku di sosial media sih, jangan nyerah. Terus aja. Bahkan ya Terus kadang belajar. aku keluarin postinganku yang lama, kalau aku udah buntu banget nih konten apa, keluarin lagi. Bisa jadi yang waktu kemarin nggak dianggap bagus, pas diposting lagi kapan-kapan, si robotnya ini nganggap bagus nih. Jadi ya udah kita Bener. turutin dulu aja deh main Instagram. Bener. Siapa tahu kan. Kalau kalian tuh udah tahu tuh mazhab marketing aku tuh kemana. Jadi aku tuh sering bilang kalau marketing di online itu mazhabnya cuma satu, testing. Nggak ada lain. Semuanya harus kita tes. Mau bikin konten A, konten B, konten C, testing aja terus sampai ketemu Lihat konten yang Instagramnya Bashira tuh kontennya.
Nah, itu Dan dia. meaning yang disampaikan tuh ya mirip-mirip, cuman cara kita ngepost, Cara cara ngedesain, sampeinnya. cara Heeh, copywriting-nya. Nah, itu sih another betul. class ya. Konten Itu copywriting dia. dan digital marketing yang kayak gitu-gitunya harus satu kelas khusus lagi. Tapi ya emang harus testing-testing terus. Walaupun pesan yang Benar, kita sampaikan tuh sama terus gitu. benar. Jadi Nextnya ada apa jangan nih, Kak? jangan percaya orang ngomongin digital marketing kalau dia nggak testing ya, teman-teman. Iya. Nah, sering Ada banyak yang yang nanya gitu. nih terus di kolom chat Kak Anita. Oh, Katanya, siap. jadi selama ini aku pakai IG Ads dan Works, tapi aku coba-coba pakai Shopee Ads, kayaknya nggak efek gitu. Kira-kira apa ada tipsnya buat melakukan ads di Shopee? Waduh, pas banget nih Kak Anita ya. Nah, ini marketplace ya. Jadi marketplace kan mungkin aku singkat dulu ya. Keuntungan marketplace itu banyak gitu ya. Retensi customer tuh bisa cukup lama karena dia follow toko kita. Itu satu. Terus push notification itu dapat karena ketika kita chat customer tiba-tiba itu ada push notif dari Shopee. Bener nggak teman-teman semua? Iya, Sering lihat ya kalau misalkan Shopee, Shopee kayak gitu. iya, waktu itu aku sempat beli sepatu Ventela. Terus Ventela yang tiba-tiba sepatu Bandung itu gila sih penjualannya. itu aku beli sepatu Ventela, terus padahal udah 2 bulan lalu, tiba-tiba kemarin Ventela ngechat di Shopee. Tapi ada ininya, ada push notification-nya. Nah, itu keuntungan di marketplace, teman-teman. Selain itu juga dimudahkan algoritma Shopee. Atau Tokopedia ya, kita bilang di sini Shopee dan Tokopedia ya. Jadi nggak cuma Shopee aja, Tokopedia, semua marketplace di Indonesia ini memudahkan banget seller untuk mendapatkan purchase atau pembelian sebanyak-banyaknya dengan transaksi sebesar-besarnya. Jadi ini aku paling rekomen buat teman-teman semua, kita para pebisnis yang udah punya brand, please do go to marketplace, masukin semuanya di marketplace, karena di marketplace ini gampang kali ya, tinggal upload foto gitu kan, kasih deskripsi, udah kayak ngepost Instagram. Ngepost Instagram kan upload foto, kasih caption. Kalau ini upload foto, kasih deskripsi, udah selesai gitu kan. Jadi ini sangat membantu banget buat teman-teman semua gitu ya. Pasarnya juga sangat luas gitu kan. Promonya itu ditanggung sama platform. Oh iya, benar. Kalau misalnya ada free ongkir atau apa yang nanggung kan Shopee-nya, bukan Benar. penjual. Benar, gitu teman-teman ya. Jadi Tapi ya modalnya ada juga nggak gede. tantangannya juga tetap ya. Di mana Oh ada iya benar, kemudahan pasti ada. pasti ada Nah, tantangannya. tapi Itu bisa pasti bisa teman-teman disingkat nggak nih? Coba. teman-teman nih mungkin ada yang udah pernah ke Shopee atau ke Tokopedia, terus Aku mau eh, dong. nah itu aku sering banget teman-temanku yang consult di aku, nih perang harga gimana cara lawannya ya, gitu. Terus dulu tahun lalu Juli itu ada banget tuh yang ngomong ke aku gitu, ini perang harga di Shopee gimana caranya, boncos mulu nih kita gini-gini segala macam. Kayak yang tadi Kak Anita ya bilangnya kan, udah pakai Shopee Ads tapi boncos Kak gini-gini segala macam. Oh, itu sebenarnya ada caranya. Gimana cara kita optimasi toko kita di Shopee ataupun di Gimana sih caranya Tokopedia. biar pas nyari tuh orang, misalnya Sejadah Travel, yang keluar tuh aku, Hmm. jangan merek lain gitu loh. Jadi mau Nah, aku perang harga atau kayak gimana kan aku yang paling atas, jadi ya benar. kena duluan. Oh, Itu satu. kayaknya tapi kalau aku pernah dengar dari temen aku yang apa eh, lumayan sukses di Shopee, jadi tuh perang harga bisa sih diatasin pakai review. Nah, Jadi benar. ini deh Itu kalau salah misalnya satu ya, Kak. teman-teman mau beli produk apa ya, produk eh, misalnya kasur lipat gitu. Nah, dari toko yang satu nih harganya murah 50.000, tapi reviewnya baru 2 atau reviewnya ada yang jelek gitu. Tapi ada kasur lipat harganya 75.000 tapi reviewnya udah ratusan Betul. dan bintangnya 4,7 gitu. Mending Betul. beli yang 75.000 apa 50.000? Kalau aku sih yang 75.000 karena apa? Sama-sama ngeluarin uang 50.000 atau 75.000, tapi kalau nggak dapat barang yang kita suka kan ya ngapain udah ngeluarin Keamanannya ya, uang. Kak. Mungkin yang pertama Keamanannya ini itu tuh. bisa ditakis pakai review sih, kalau menurut aku ya. Benar. Gimana nih menurut teman-teman yang lain? Benar. Tadi ada juga tuh yang kasih tahu selain pakai review katanya penamaan produk, Kak. Itu benar banget. Wah, iya iya iya. Penamaan produk juga Aku catat itu deh. Aku baru penting masuk banget. banget. Aku baru mau ini Shopee-nya Bashira banget nih tahu. Penamaan produk itu penting banget. Jadi Nama beberapa hashtag kali ya. temanku yang
yang juga jualan di Shopee, yang aku bantu juga, yang consult sama aku, itu setelah kita coba-coba, balik lagi aku testing, ternyata penamaan produk itu penting. Selain itu Selain itu adalah caranya untuk lolos dari perang harga itu ya tadi fotonya tuh dibedain. Jadi nggak cuma Ngambil dari supplier ngambil ya. dari supplier, benar. Foto kita tuh harus beda gitu. Jadi yang beda jauh lebih beda, lebih baik daripada jauh lebih baik gitu. Itu rumusnya tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak salah juga awal-awal mungkin foto dari supplier, cuma nanti kalau misalkan teman-teman udah lumayan meningkat omsetnya segala macam, boleh banget tuh foto sendiri atau pakai tadi ya programnya Union Business untuk UMKM, untuk foto produk-produk UMKM gitu teman-teman. Selain itu juga tantangannya pasti tuh banyak distraksi tuh dari seller lain ya. Misalkan kayak aku waktu itu pengen beli laptop kali ya, aku pengen beli laptop tapi yang keluar malah tas laptop segala macam. Jadi ini kita kan mau beli laptop ya, kenapa nggak salah sih tas laptop yang keluar gitu, cuma bukan mau beli itu bukan gitu. mau beli tas, mau beli laptop kan. Kayak gitu. Jadi ya agak Ada aja ya. distraksinya banyak banget dan udah banyak banget juga orang yang jualan di situ kan. Tapi tenang aja, semuanya tuh bisa teratasi dari yang tadi itu yang kita sharing, teman-teman juga tadi sharing sama ini Kak. Jadi aku punya temen nih Kak. Aku punya temen yang sukses banget di Shopee gitu ya. Aku juga bingung dia kenapa bisa sukses di Shopee. Setelah aku tanya-tanya dia, oh gitu, jadi gini cara jualan di Shopee tuh gini teman-teman. Nah ini boleh next kali ya. Nah ini kita belajar aja langsung dari pakarnya Teh Isti. Waduh ini orang spesial pokoknya Teh Isti. Ada nggak ya di sini Teh Isti? Kalau ikutan. Ini Teh Isti ini dia itu tetangga aku gitu ya, dekat rumah gitu ya. Dia itu jualan yang tadi aku bilang dia jualan modal 2 juta teman-teman. Sekarang omsetnya udah 600 juta lebih per bulan. Nah, siapa yang mau kayak Teh dalam Isti 3 nih? tahun. Cuma masuk ke Shopee. Nah, tuh coba siapa nih sini yang mau kayak Teh Isti? Boleh di chat biar Teh Isti-nya nyaut nih. Coba teman-teman mana nih? Amin. Iya. Nah, tuh. Mbak mau jadi kayak Teh Isti. Nah, itu coba deh. Kita sama-sama Kak belajar Naila, dari amin. Kak Fitri, amin. Kamu Nisa, Kamu amin. Niza, Kak Fitri, Kak Eni, Kak Ami, amin gitu ya. Amin. 600 juta omset 600 juta per bulan teman-teman, bukan per tahun lagi-lagi per bulan. Nah ini kita coba, ini terima kasih sekali Kalia dan Basira Academy mau mengadakan acara ini. Ini aku bisa jamin ini daging banget dari Teh Isti ya, karena aku pun aku yang konsultan, aku consulting sama dia. Gimana sih Teh caranya teman-temanku nih yang consult sama aku banyak yang nanya nih gimana sih sukses di Shopee kayak Teh Isti gitu-gitu segala macam. Dia kasih insight-insight menarik tentang optimasi Shopee, dari tokonya tuh harus kayak gimana, foto produknya harus kayak gimana, penamaannya gimana, dan lain sebagainya. Itu semua bakal dikupas sama Teh Isti di Bashir Academy ya kali ya. Kalau tokonya Teh Isti 180.000 ya? babycostumes.id. Coba teman-teman cek babycostume.id di Shopee ya kali ya. Dan marketplace tuh kalau Harbolnas tuh sehari Teh Isti 100 juta lebih. Sehari teman-teman. Siapa yang mau dan ada berita sehari ini ya, 100 juta? Emang didukung ya apa marketplace ini di 2022 ini ya? Benar. Pak Presiden sangat mendukung sekali. Jadi tahun lalu aku masuk ke dalam ini kali ya, ke dalam jaringan Kominfo gitu ya. Teman-teman dari Kominfo itu ngadain literasi digital ke daerah-daerah yang di semua daerah ya, nggak cuma di pelosok doang, semua daerah
Jadi kata Pak Presiden di literasi digitalnya Kominfo, Pak Presiden itu sangat mendukung untuk semua UMKM go digital masuk ke marketplace. Seperti itu. Dan sekarang kalau nggak salah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya itu diminta sama Pak Presiden untuk coba dong biar UMKM ini bisa naik kelas lagi, bisa dapetin penjualan yang lebih lagi gitu. Jadi ini udah jadi bagian dari program pemerintah juga untuk teman-teman dari UMKM untuk masuk ke dalam marketplace gitu kali ya. Amin, makin banyak Gitu. pengusaha Indonesia yang sukses. Nah, teman-teman, jangan khawatir, ini kan HTM-nya tulisannya 349.000 ya. Buat teman-teman yang ikut webinar malam ini, nanti aku siapin kode voucher gratis, pakai Betul. kode resolusi 2022, aku kasih diskon yang gede banget. Ih, mantep Cuman banget setengah kali ya. harga. Nanti kita Terima ketemu di kasih grup kali WhatsApp ya. ya. Coba di chat dong. Terima kasih kali ya, gitu ya. Buat Jadi teman-teman yang di sini boleh setengah harga aja, vouchernya. nanti aku bikinin voucher ya. Nah, tuh ya. Langsung, tapi buruan langsung di ini ya, langsung di check out ya buat tiketnya. Karena ini berapa lama Oh, kali kita ya? batasin Diskonnya sih berapa lama? sebenarnya Kak Evan sama Teh Isti ini habis webinar kan ada mentoring langsung gratis seumur hidup. Kita Oh, gitu. batasin peserta webinarnya ya nggak Kak Evan. Nanti Kak Evan capek kalau Oh, ngomong iya sama benar sih. kebanyakan orang. Benar Nanti juga nggak sih. efektif mentoring langsungnya Iya, Kak Evan sama Teh benar-benar. Isti gitu. Benar. Mentoringnya gratis seumur hidup, dapat template yang Teh Isti pakai di bisnisnya, dan dapat template riset produk juga. Jadi produk apa sih yang masih dijual sekarang dan riset kompetitor siapa sih lawan-lawan kita sebenarnya dan apa do's and don'ts-nya di Shopee, lengkap deh semuanya. Mantap Jadi emang banget. dibatasin peserta webinar ini ya. Ya. Nah, Next. teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Langsung aja. Boleh di screenshot nih, boleh di screenshot Iya. ininya. Kita 1, kasih dulu 2, 3. 1, 2, 3. Nah, next. Abis ini kita tanya jawab. Ya, boleh di ini kali ya di zoom out, Siap. boleh di zoom out. Nah, kesimpulannya 2022 tuh apa gitu ya? Pasti kita cuan ya bareng-bareng teman-teman semua di sini yang udah ikutan kelas. Jangan lupa yang tadi aku bilang, ayo sama-sama kita ikutin arahan Pak Presiden gitu ya, untuk kita teman-teman semua yang berusaha, yang punya bisnis masuk ke dalam marketplace. Karena di marketplace itu yang tadi aku bilang, meskipun banyak tantangannya, ya itulah tadi perang harga dan lain sebagainya, tenang aja, semua ada solusinya. Yang enaknya itu adalah di marketplace itu udah banyak orang di situ, kita juga bisa maintenance push notification-nya marketplace, juga di situ juga cara pembayarannya banyak ya kali ya. Jadi orang-orang yang mau beli produk kita tuh udah nggak pusing-pusing lagi, aduh aku pakainya BSI, aduh aku pakainya BRI, Danamon gitu-gitu, semuanya bisa di dalam marketplace. Bahkan mau pakai kartu kredit atau Shopee Pay Later misalkan gitu ya kali ya. Kalau kata Kalia jangan Shopee Pay Later, Shopee Pay Never, ada nggak gitu ya? Kalau ada Gitu. Shopee Pay Never, kalau sama temen Pay Never biasanya abis minjem. Nah, itu Gak ada dia. yang amit-amit ya. Jangan ya, Kita jangan masuk ya. sesi tanya jawab kali ya, ini banyak yang udah nunggu Boleh, nih. boleh. Boleh screenshot dulu nih kalau mau ngobrol-ngobrol sama aku ya di Yang mau ngobrol-ngobrol. @epa-nya 4n. Terus Nih WhatsApp juga karena boleh. udah malam, takut banyak yang mau ngelonin anak, kita ini dulu kali ya, foto dulu ya Foto Kak Desi. dulu, Kak Desi boleh. gimana nih Kak Desi? Boleh. Abis ini kita masuk sesi tanya jawab, boleh open mic dan open videonya. Kak Desi, Boleh. silakan Kak Desi. Thank you ya semuanya udah mau belajar sampai Ayo dong malam-malam kayak open cam, gini. kita foto bareng dulu. Seneng banget deh. Rame banget. Udah gitu pada ini apa namanya excited ya kelasnya. Seru. Yuk pada open cam yuk. Open Kita cam, abis foto. itu kita tanya jawab. Nanti yang pertanyaannya paling keren langsung dapat giveaway dari Bashira Official. Mantap. Sama-sama Kak Nur. Senang Mana bisa Kak Desi, kita udah manfaat di buat foto belum nih teman-teman. Kak Desi? Kak Desi boleh muncul terus ngomong 1, 2, 3 supaya kita diababain. Halo Kak Desi. Kak Desi masih di mute kayaknya Kak Desi. Ya, halo Kak Desi.
Kak Desinya mana nih Kak Iya, Desi? Kak Rama, sama-sama Kak Anita, Hai Kak Desi. Kak Muniza, Kak Nana. Boleh Kak Nana Udah. nanya aja, yuk. Siap, kita mulai aja ya. Tanya jawabnya kalau gitu. Lagi Dari foto siapa ya? saya. Aku udah di-capture ini pertanyaan-pertanyaannya sama Kak. Oh, Kak Desi lagi foto ya. Oke. Ya. Kak Desi boleh muncul bilang 1, 2, 3 supaya kita bisa tahu. Mungkin kali ya, biar Kak Desi yang ya. Ibu-ibu ngikutin. rumah tangga. 1, 2, 3. Ayo teman-teman foto dulu ya. Kak Anita yang 1, 2, 3. Ya, kita udah foto ya. Oke. Oke. Aku mulai tanya. Boleh kali ya. Dari Kak Ini aku Mayani Mei. jawabnya simpel-simpel aja ya biar. Iya. Dari Kak Mayani cepet. Mei. Apakah hashtag perlu Kak waktu kita post di Instagram, Facebook dan lain-lain? Hashtag tertarget bagaimana caranya? Nah, Kak Eva nih gimana? Oke. Hashtag itu sebenarnya keperluan hashtag tidak tidak seperlu kayak dulu gitu ya. Karena kalau sekarang itu hashtag tuh bukan biar banyak yang reach, tapi kalau dulu kan biar reach-nya banyak gitu ya. Kalau sekarang itu hashtag itu untuk kasih tanda. Jadi sebenarnya untuk apa ya? Kita bilangnya itu untuk indexing. Jadi misalkan kita punya campaign suka-suka kamu misalkan. Nah, itu pakai hashtag suka-suka kamu, langsung ketahuan tuh, ini campaign. hashtagnya Basira misalkan, atau hashtagnya siapa gitu ya. Kayak Gitu. orang kawinan ya. Jadi hashtag itu penting atau enggak? Penting nggak penting, Kak. Bukan maksudnya penting monggo pakai hashtag, cuma cara pakai hashtag yang efektif itu, nih aku kasih bocorannya ya, dikit nih. Kalau pakai hashtag yang efektif itu adalah caranya begini, pilih 2 hashtag yang lagi ngetren sekarang. Ini mau di Instagram ataupun di TikTok ya. 2 dapat hashtag yang bocoran lagi nih dari Kak Eva happening, nih. gitu ya. Ini khusus buat teman-teman aja nih yang masih betah ya belajar sampai malam gini. Emang beda sih sisanya nih yang betah di sini 120 orang di sini. Itu dia. Tadi sampai 190 loh kali ya. Pas aku lihat. Iya. Jadi ini aku ulang ya. Pilih 2 hashtag yang lagi happening, misalkan hashtag makan ayam misalkan, atau hashtag apapun yang lagi happening, kita searching aja di Google, ada hashtag tracker gitu ya. Sama pilih 3 hashtag yang khusus buat kita punya produk. Misalkan produk kita apa ya kali ya? Hijab Tangerang Selatan misalkan, atau misalkan ayam bakar Kalimalang misalkan gitu ya. Nah, itu boleh tuh. Itu hashtag yang khusus punya kita, itu 3 tuh. Gitu ya. Jadi 2 hashtag yang lagi happening gitu ya. Misalkan Justin Bieber misalkan, atau BTS misalkan, kan hari-hari BTS ya. Hashtag yang lagi naik gitu kan. Itu 2, yang 3 ini. Jadi kita cuma pakai 5 hashtag. Gitu. Itu sih kali ya. Semoga bermanfaat. Boleh, monggo dicoba ya. Ada yang nanya, Kak Ari nih, Kak saya sudah mulai di Instagram, sudah berbayar, tapi cuma follower aja dikit. Shopee sepi Kak, belum ada orderan. WA isinya lebih banyak yang kepo, tapi belum ada yang beli. Gimana caranya untuk orang bisa naikin penjualan, biar closing gimana Kak? Oh, masalahnya jadi banyak yang datang, tapi nggak beli gitu. Gimana nih masalahnya Kak Evan, kalau gini jawabannya? Nah, masalahnya cuma satu berarti. Di teknik closing. Nah, teknik closing ini kali ya jago banget teknik closing. Nanti kita mau Basira sama Union Business bikin kelas teknik closing. Kita ada free kelas gratis minggu depan tanggal 19. Betul, tanggal jam 19. 8 malam. 19 Stay atau 21 tune. Kak? 19 Kak. Jumat tuh tanggal berapa ya? Jumat, sorry teman-teman. Jumat tanggal 21 ada free kelas di Union Business. Betul. Tentang teknik closing. Teknik closing. Jadi teman-teman, ini baru teman-teman yang di sini nih yang tahu nih. Belum kita publish juga ya di Basira. Free loh, dan kita juga nggak mau banyak yang ikut, kita batasin ya enggak. Betul. Terus, Jumat 21 Januari. Itu teknik closingnya ya Kak. Coba nanti berguru sama Kalia ya minggu depan, oke? Siap. Nih, kalau kata Kak Rani,
Indra ini. Maaf mau bertanya, kebetulan saya berbisnis di bidang travel konvensional umroh. Kira-kira Oke, platform mana yang lebih tepat untuk ajang promosi? Apakah promosi berbayar ads efektif? Nah, kayak tadi oke. kan, sosial media aja tuh tempatnya lain-lain. TikTok yang isiin Gen Z, terus Benar. Instagram yang isiin seumur kita, Facebook yang isiin lebih tua dari kita. Kira-kira Mm-mm. kalau misalnya travel umroh, di mana tuh Kak Evan? Balik lagi ya kali ya. Aku nggak bisa bilang, oh ini A, ini B, ini Ya, C. Balik semuanya lagi kita testing. harus testing. Testing semua. Kak siapa tadi? Sorry kali ya namanya. Kak Rani, Kak Rani Rani. Islaini. Kak Rani, coba tolong testing. Kalau ini saran dari aku itu testing semuanya, Kak. Sampai LinkedIn pun coba, Kak. Serius deh. Ah, LinkedIn. Aku waktu itu aku banyak yang tentang aku waktu itu di Kidzania. Kita tahu ya Kidzania ya, Mm-mm. taman bermain anak gitu ya. Terus aku bilang aku mau ngiklan di LinkedIn. Aku bilang gitu. Terus Mm-mm. CMO aku tanya, ngapain ke LinkedIn kata dia gitu kan. Loh, iya iyalah Pak, di LinkedIn itu emang nggak ada anak-anaknya, tapi ada ibu bapaknya. Kan yang beliin tiket Kidzania ibu bapaknya ya? Iya, betul. Nah itu dia, banyak mungkin yang bingung, kenapa ke LinkedIn ini segala macam loh. Di LinkedIn tuh ada bapak ibunya loh. Gitu kan, dan di LinkedIn tuh banyak pengusaha, banyak profesional di LinkedIn. Jadi coba aja Kak semuanya. TikTok pun coba aja. Coba di TikTok, coba di YouTube. Temanku punya ini apa namanya Rumah Halal Indonesia. Mm-mm. Nah, dia itu closingannya di YouTube kali ya. Aneh kan? Closing Padahal kok di jualan YouTube. rumah ya. Iya, jualan rumah, closingannya di YouTube. Lucu. Nah, itu dia. Makanya itu karena mereka sudah mencoba semua platform. Jadi coba semuanya. Jadi mungkin tadi Kak siapa kali ya? Sorry. Kak Rani. Kak Rani itu coba-coba ternyata oh banyak di TikTok nih. Ya udah, berarti TikTok terus yang digas gitu. Ah, kalau gitu udah kejawab ya. Jadi pilihannya kita Semoga tes cari kejawab tempat ya. yang bayar tuh siapa? Ada tips and trick nggak Kak? Bagaimana copywriting yang seperti apa bisa menarik perhatian kata Pak Kamuniza? Dan tadi Kak Uni juga nanya copywriting tuh Hmm. apa? Atau boleh nggak Kak Evan dikasih contoh jualan yang dengan copywriting atau tanpa? Biar langsung gampang nih nyerap ya kalau pakai contoh. Gini deh, kalau contoh biar cepet aja kali ya. Ya, Kalau contoh aku mesti mikir lagi agak sulit gitu. oh boleh, Jadi siap. aku kasih aja beberapa contoh copywriting yang gokil banget dan Mm-mm. closingannya banyak banget. Mereka closing cuma dengan teknik copywriting. Coba teman-teman cek Instagramnya dnvb.id. Aku juga baru tahu. DNVB. Gimana sih Evan nih konsultan aku nggak kasih tahu ini? Coba, coba, DN, coba, coba. DNVB. dnvb.id. Iya, itu Instagramnya. Itu Wah, mereka teman-teman di sini dapat kerjanya bocoran cuma banyak nih dari Kak cuma Evan. nulis doang, cuma nulis doang. Ini aku salut banget sama mereka. Aku pun sebagai konsultan digital marketing salut banget ke teknik copywriting mereka bagus banget. Aku sempat closing sendiri. Aku yang closing gitu ya di platform mereka. Aku closing itu 3 kelas karena mereka bagus banget cara mereka jual produk mereka gitu ya. Itu bagus banget copywriting-nya, dan itu mereka nggak cuma copywriting ya teman-teman, mereka juga storytelling. Jadi bukan storytelling, kalau bahasanya Kang Dewa tuh story selling gitu ya. Jadi kita ada cerita yang nantinya ujung-ujungnya selling gitu. Ini boleh banget, mangga dilihat, mangga dipelajarin gimana cara teknik-tekniknya gitu ya. Aku kalau di sini aku panjang nanti kalau ngomong di sini Iya. gitu. Nah, ya udah copy. Dan teknik closing pun di dalamnya juga ada copywriting. Kak Nana Pasti. juga nanya tentang copywriting. Nanti kita minggu depan free class lagi sama aku. Ada Kak Evan juga Iya, ya di sana ya. iya pasti dong. Tanggal 21 Benar. Januari jam 8 malam, save the date. Jangan lupa masuk ke grup WhatsApp-nya, barusan linknya ada, langsung diklik aja. Nanti kita Hmm. silaturahmi lagi di sana. Kita ketemu-ketemu lagi di free class selanjutnya. Giveaway malam Sip. ini aku kasih ke Karani yang punya travel konvensional umroh. Pertanyaannya bagus banget. Mantap. Itu bisa ngejawab semua usaha-usaha yang lain. Jadi gimana Benar. sih cara nentuin platform digital yang paling oke buat bisnis kita? Eh, di luar bisa fashion, bisa travel, bisa tadi ada yang kasih Apapun, pertanyaan yang sama, benar apapun gitu. nggak. Ya udah, jadi eh,
Makasih buat Semoga teman-teman yang manfaat ya join malam teman-teman ini. semua. Aku tutup ya, aku izin pamit karena kita juga udah malam banget dan teman-teman alhamdulillah antusias banget. Kita ketemu lagi nanti di free class selanjutnya dan tentunya kita langsung ketemu Siap. lagi ngobrol-ngobrol di grup WhatsApp ya. Ya, Tadi ada boleh. yang udah ngajak kerjasama nih yang mau bikin Waduh, kelapa sawit, pabrik kelapa waduh. sawit tadi Karobi ya. Boleh. Langsung Boleh. masuk ke grup WhatsApp kita Langsung sharing-sharing ke di WhatsApp sana. aja, Kak. Bener. Ada aku di sana ya. Selamat ya Karani Indraini, boleh hubungin aku di @descilia atau @bashira.academy buat klaim hadiahnya dari Bashira Official. Udah Mantap, teman-teman, kita selamat pamit. Karani. Selamat istirahat. Selamat Makasih istirahat sharingnya semua. malam ini, senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di grup WhatsApp. Bye-bye. Sama-sama. Dadah. Makasih. Thank you. Makasih Kak Sylvia. Makasih Sama-sama Kak Kak Nana. Naila. Sama-sama Kak Esti. Semoga manfaat ya semuanya. Amin ya Allah, semoga sesi malam ini bermanfaat ya. Amin. Thank you Kak Lia, Kak